saya ingin semuanya paham dan mengerti betul berkaitan dengan identitas kita, ideologi kita Pancasila. Kenapa ini harus yakin di dada kita? Karena Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa Pancasila mungkin kita sudah hancur dari dulu. Karena ini fakta sejarah, kami ingin menyampaikan. Kita bahagia punya Pancasila. Kita bahagia punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bahagia? Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan ini sesungguhnya kami lakukan bertahap karena berdasarkan data yang ada pada Kesbangpol, ormas FTM yang terregister ada 1433. Sangat banyak Bapak Ibu. Ini yang level provinsi saja, belum di kabupaten kota. Tapi kami ingin mengadakan silaturahmi bertahap karena kita maklum dengan anggaran terbatas, tapi kita akan lakukan silaturahmi ini bertahap. Mudah-mudahan bisa semuanya mengikuti ini. Yang kedua, silaturahmi ini tentunya ingin ada kebermanfaatan di antara kita bersama, ada jejaring di antara kita bersama. Poin pentingnya adalah kami menghadirkan para narasumber nanti, mudah-mudahan ada manfaat untuk Bapak Ibu semua. Bagaimana pemberdayaan ekonomi, bagaimana teknis sebagainya. Itu yang kita harapkan. Jadi poin penting pertemuan lebih kepada silaturahmi. Karena Bapak Ibu maklum 2 tahun ke belakang dengan pandemi COVID, kita semua terhenti kegiatan. Banyak yang jobless, banyak yang hopeless, tidak punya pekerjaan, tidak punya harapan. Yang meninggal 15.000 warga Jawa Barat. Dan itu tidak dihindari. Anggaran pemerintah semua disorot, termasuk Kesbangpol. Tadinya kami ingin ketika dapat anggaran 11 miliar untuk membangun gedung yang belakang Kesbangpol, ada satu ruangan khusus untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, tempat bertemu di sana. Kita siapkan ruangan yang khusus sehingga Bapak Ibu bisa ngantar juga di Kesbangpol sebetulnya. Tapi apa boleh buat karena refocusing, jadi tidak terlaksana. Sampai hari ini belum teranggarkan lagi. Anggaran semua fokus kepada COVID karena pemerintah sangat betul menghargai arti sebuah nyawa. Jadi semua yang sakit ditanggung oleh pemerintah. Bapak Ibu kita maklum bersama 3 hal yang kita lakukan. Bagaimana bansos diadakan walaupun penuh dengan dinamika data yang kurang valid, tapi kita lakukan itu. Yang kedua, bagaimana kita mencari oksigen. Bapak Ibu mungkin paham di bulan Juni 2021 itu titik kulminasi banyak yang meninggal karena kekurangan oksigen. Artosna ayah, oksigennya tidak ada, itu jadi masalah. Ini sangat berat sekali. Dan yang ketiga yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan vaksin 1, 2, dan booster. Itu yang kita lakukan bersama. Hari ini itu sudah terlewati semua, namun tetap pemerintah memperhatikan kepada kita semua untuk tetap waspada karena ternyata COVID masih ada, walaupun skalanya lebih ringan. Tapi tidak ada salahnya kita menjaga itu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan menyinggung substansi pertemuan yang akan dibahas oleh para narasumber, tapi saya menitip 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin semuanya paham dan mengerti betul berkaitan dengan identitas kita, ideologi kita Pancasila. Kenapa ini harus yakin di dada kita? Karena Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa Pancasila mungkin kita sudah hancur dari dulu. Karena ini fakta sejarah, kami ingin menyampaikan. Kita bahagia punya Pancasila. Kita bahagia punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bahagia? Karena di Indonesia ada 6 agama, Pak. Agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Hindu di tahun 130. Tahun 400 masuk agama Buddha. Kemudian setelah itu masuk Kristen, Katolik, dan Protestan. Setelah itu Konghucu dan terakhir Islam di tahun 1100. Islam di Jawa Barat, di Indonesia, terutama di Jawa, menyebar, membesar di tahun 1500 ketika Prabu Siliwangi di tahun 1480 menikah dengan seorang wanita Muslim, Subang Larang, melahirkan 3 anak, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Siapa Walang Sungsang? Adalah penguasa Cirebon yang kemudian kita kenal dengan Cakrabuana. Dari anaknya Rara Santang melahirkan
tokoh dan menjadi wali. Siapa dia? Sunan Gunung Jati. Padahal Prabu Siliwangi ketika menikah dia beragama Hindu, istrinya beragama Islam. Tapi value nilai daripada agama itu, toleransi itu ada di situ, di kalhun urang kabeh. Mempersilahkan kepada istri anaknya tetap beragama Islam, tapi dia tetap Hindu, sehingga agama Islam membesar. Tapi faktanya memang yang pertama hadir adalah agama Hindu. Itulah kenapa tadi saya katakan ada agama yang diakui. Kita bahagia punya Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Fakta sejarah mengatakan India negara besar, dia akan mendirikan negara agama. Apa yang terjadi? Pecah dan perang. Apa buktinya? Muncul negara baru, Pakistan dan Bangladesh. Itu akibat memaksakan ingin menjadi negara agama. Tidak boleh ada agama lain selain Hindu. Itu kejadian fakta. Tapi kita bahagia di Indonesia punya Pancasila. Salah satu contoh sila pertama. Saya kasih contoh lagi, sila ketiga Persatuan Indonesia. Bahagia kita punya sila ketiga Persatuan Indonesia. Bapak Ibu, negara terbesar di dunia ini, negara terbesar, terbanyak kepulauannya di dunia ini adalah Indonesia. Indonesia itu punya 17.000 pulau, Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih akrab, masih bahagia. Karena kita punya sila Persatuan Indonesia. Saya ingin memberikan refreshing kepada Bapak Ibu bahwa pulau terbanyak di Indonesia hampir 17.000. Suku bangsa, suku ras-rasnya itu ada hampir 760 seueur pisan, Pak. Bahasa daerahnya juga lebih dari 300, Pak, bahasa daerah. Kita aja di Tatar Sunda, kita malah bahasa Sunda, ya kan? Nanti ada bahasa Baduy sedikit segala macam. Contoh aja, Bapak Ibu, ini contoh. Bahasa Inggrisna eat, bahasa Indonesianya makan, datang bahasa Sundana, kan seueur teh. Neda, dahar, lalebok, cacatok, gagares, jajablok, lolodok, nanti kan madang, nanti cacapek, nyatu, lebih dari 11, Pak. Kan kadewe akang-akang anom tong ngajak nitoha, Pak, harus hayu orang jajablok dicabok. Sebab jajablok mah jangan entok gitu. Ini salah satu contoh bahwa betapa kaya raya kita, betapa beragam kita gitu. Kita bahagia punya Persatuan Indonesia. Yugoslavia, ini fakta sejarah. Negara besar, pecah, mereka menjadikan negara-negara bagian. Kacipta lamun Indonesia tidak punya Persatuan Indonesia. Cigana Padang bikin negara, Malang bikin negara, Irian bikin negara. Kacipta anak orang bawa di Padang kudu make paspor, visa, wah ribut. Ramai, dan kita akan dulu. Itu salah satu dua contoh yang kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kita bahagia punya Pancasila dan kita harus jaga itu. Sila kelima keadilan sosial. Bapak Ibu melihat kalau di bioskop, di media, betapa Amerika sebagai negara adidaya yang luar biasa hebat. Tapi coba Bapak lihat di YouTube, banyaklah gelandangannya di Amerika. Banyak. Bapak di bandara apapun di Amerika, keluar di bandara banyak gelandangan. Mereka tidak diurus oleh negara, Pak. Indonesia keadilan sosial diurus walaupun tidak maksimal. Karena di Amerika itu kapitalis, Pak, nu beunghar ya beunghar, nu sangsara resiko dia. Tapi di kita nu beunghar boleh beunghar, tapi yang miskin tetap negara harus melindungi. Sehingga ada acara CSR segala macam. Salah satu contohnya, buktinya ketika ada pandemi Covid, itu kan bakti sosial atau bantuan-bantuan itu banyak dari perusahaan-perusahaan yang mengalir. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan, betapa kita harus menjaga ini. Kenapa? Karena harus menjaga keberlangsungan. Jika Indonesia tidak akan utuh. Paling tidak kita ukur bersama lah, Pak. Ukur bersama gimana? Kita lihat tahun 2045. Kenapa 2045? Karena 2045 adalah satu abad Indonesia merdeka. 100 tahun Indonesia merdeka. Mari kita lihat, apakah kita masih bisa utuh seperti hari ini? Tugas tanggung jawab adalah kita, generasi kita. Saya kira Bapak Ibu dengan saya sama lah. Tahun 2045 yang akan tampil generasi Z, generasi milenial. Masih anak-anak SMA, terus itu generasi Z. Kalau saya lihat wajah Bapak dengan saya, mungkin sama-sama generasi X mungkin ya. Maksudnya expire. Karena memang pada tahun 2045 kita sudah tua, Pak. Terserah itu sudah tidak bisa menghindari, Pak. Usia itu akan terjadi.
Dan tahun 2045 itu anak-anak kita yang akan tampil jadi pemimpin. Maka kewajiban kita menjaga nilai moralnya. Paling tidak moral judgment. Apa moral judgment itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita moral judgment kepada siapapun manusia. Moral apa itu? Pertimbangan nilai, value apa? Baik, buruk, benar, salah, haram, halal. Baik, buruk, benar, salah, haram, halal. Itu dalam nurani sudah diberikan. Oleh sebab itu, kita jaga nilai moral itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang tergabung dalam perkumpulan ormas LSM punya kewajiban itu kepada negara, Pak. Siapa lagi yang akan membanggakan, membahagiakan, menjaga negara ini kalau bukan kita semua? Jadi Pancasila itu poin penting harus kita jaga. Yang kedua, dua hal aja dulu yang saya ingin titipkan. Masalah radikalisme, Pak, dan terorisme. Sekarang sedang marak, Pak. Sangat marak. Dan ini harus diwaspadai hati-hati. Jalurnya melalui mana? Jalurnya melalui medsos sekarang itu, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, sisi lain kita harus maju dengan IT karena 4.0. Tapi sisi lain kita harus menjaga nilai moral. Bapak Ibu paham semua ketika pandemi Covid, akhirnya semua anak-anak sekolah daring sekolahnya kan? Nah, ketika anak-anak sekolah daring, inung bapak nama dartinya teh. Betul ya karos banyak. Pekerjaan tidak ada, tapi terus aku dulu melihat ada darti. Inung mah gegerewekan, teu ngarti cara muka HP teh kus kumaha. Tapi dia harus mengerti. Itu didorong. Nah, hari ini kenapa saya sampaikan bahwa kita harus mewaspadai gerakan radikalisme terorisme? Karena aksesnya sekarang yang tidak bisa dihindari melalui media sosial, melalui IT. Dengan cara apa? Berita-berita yang tidak benar atau kita kenal dengan hoax. Mangga Bapak Ibu. Dan memang jujur aja, harus jujur pada diri kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami anak-anak sekarang kalau sudah bangun HP lupa makan, lupa tidur sampai jam berapa. Itu juga harus dijaga, Pak. Tapi buat indung bapak lagi suka karena HP, hayo drakor begitu. Drama Korea. Nah, kita harus menjaga bersama, tidak bisa gitu. Maka muncul istilah generasi rebahan. Apa generasi rebahan teh? Anak-anak muda sekarang lebih baik diam di rumah, cukup dengan HP. Mengerjakan tugas mulai HP, ngirim tugas mulai HP. Ingin makan GoFood, ingin apalagi GoSend. Sangat mudah dengan HP selama itu ada. Tapi itu teh jadi generasi rebahan, artinya tidak berdaya begitu. Cicing di ranjangnya bisa bekerja. Nah, itu bisa bahaya. Nah, kemudian sisi mana yang membahayakan melalui gerakan radikalisme dan radikalisme dan intoleransi segala macam itu melalui media-media itu. Oleh sebab itu yang pertama, Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan, apabila ada berita yang tidak jelas kebenarannya, punten jangan di-share. Karena itu bisa jadi dolim atau jadi fitnah. Satu itu. Yang kedua, ketika tidak paham sesuatu hal, kita jangan bikin konten khawatir jadi mispersepsi, terjadi pro kontra. Itu membahayakan. Yang ketiga, boleh jadi ini sekarang tunggangannya agama, Pak, untuk menyebarkan paham-paham tersebut. Semua agama yang saya tahu dan dibahas oleh semua pihak, agama apapun tidak mengajarkan kaitan masalah intoleransi, kaitan radikalisme, kaitan terorisme. Itu harus dipastikan oleh kita. Tidak ada, tidak mungkin. Siapa yang menjamin ketika seorang meledakkan dirinya masuk surga? Tidak ada yang menjamin. Ini sudah dibahas berbagai hal, tapi saya ingin merefresh saja. Mudah-mudahan ini sependapat dengan Bapak Ibu. Mari kita jaga itu. Itu saja mungkin Bapak-Bapak dua hal yang ingin saya titipkan kepada Bapak Ibu. Mari kita jaga Pancasila. Yang kedua, mari kita jaga negara ini. Jangan sampai kena radikalisme. Radikalisme paham, Pak, bagaimana memaksakan kehendak untuk merubah negara ini. Keharuan apa? Yang kedua, terorisme lebih kepada menteror, keinginan dipaksakan kepada kita dengan jalur apapun. Sekarang sudah mulai ramai kepada anak-anak sekolah. Tapi jangankan itu, Pak, termasuk toleransi. Dari penelitian BIN itu dari 100 mushola atau masjid di perkantoran
itu 60% sudah terpapar radikalisme. Eta teh di perkantoran Pak. Apalagi Bapak Ibu di daerah-daerah yang saya yakin Bapak Ibu banyak perjuangannya di ujung-ujung sana begitu. Daerah-daerah ujung tombak yang Bapak bina. Saya yakin Bapak Ibu akan lebih berat perjuangan ini. Tapi dengan diniati ibadah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kerjakan Bapak Ibu menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan dengan persiapan bismillahirrahmanirrahim, pemberdayaan ormas menuju pembakaran Kemandian Ormas tahun 2022 angkatan pertama secara resmi saya nyatakan dibuka.